Ada gak sih momen yang paling bikin stres yang kamu alami jadi seorang ibu? Namanya juga punya anak. Oh banyak kak. Oh banyak? Banyak. Apa? Aneh-aneh kak. Heeh. Ini ya kalau misalkan tantrum pengen ini nggak dibeliin itu biasa. Bisa dikasih pengertian gitu kan kak. Bayangin kak, anak gue nggak mau pulang sekolah gara-gara dijemput pakai motor. Terus ada lagi kak momen tantrum lagi. Gara-gara apa coba? Dia nggak mau pakai celana kak. Ke sekolah? Bukan. Pergi? Abis pup dia mau dipakein celana, dia nggak mau pakai celana. Gara-gara dia pengen pakai celana plastik. Ntar kalau pas diambil misnya tuh kan kayak aku kan pengen story anak aku masuk ke sekolah gitu kan, seneng gitu. Anak aku nggak pengen ada mau. kiss bayi gitu kan kayak iya gitu. Anak aku tuh kayak nggak kenal aku sama sekali. Beneran kak, di sebelum nyampe kita tuh masih nyanyi-nyanyi, masih joget-joget dalam mobil. Begitu sampai di sekolahan, anak aku langsung diem. Pernah nanya nggak, Bra kamu kenapa? Ya itu dijawab malu. Hai Besti, welcome back to Biana sama Kegia Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Kali ini aku kedatangan konten kreator yang followersnya di TikTok sudah tembus 6,9 juta. Wow, banyak banget. Siapakah dia dan seperti apa kehidupannya? Langsung aja kita sambut Ruce Nuenda. Halo, apa kabar? Namanya Ruce sebenarnya, Ruce. sesungguhnya. Iya, Ruce tergantung sih kak. Aku anaknya apa Ruce aja ya, Ruce biar aja kayak nggak apa-apa, Ruce, ya. gitu Iya, ya. iya. Ruce, Kak Ruce. Kak Ruce ini sering bikin konten kocak dan usil ke anaknya. Iya. Panggilan akrabnya itu Mama Ebra. Iya betul, Mama Ebra itu nama anak kamu. Ebra tuh nama anak aku ya benar. Ini manggilnya Mama Ebra. Mama Ebra. Nih. Tapi itu yang manggil netizen kak, bukan Bukan aku dirinya yang sendiri. pengen dipanggil Mama Ebra. Oh. Tuh. Jadi anak aku tuh sebenarnya lebih terkenal daripada mamanya. Serius? Iya, jadi orang taunya Mama Ebra bukan Ruce Nuenda sebenarnya. Jadi Mama Ebra. Iya. Nih kita lihat dulu sekocak dan seusil apa sih konten yang dibuat Mama Ebra ini. Kita lihat TBH berikut. Kok anaknya mau-mau aja loh? Jujur kak, anak aku kalau misalkan nggak diajak tag video, dia tuh pengen ikut malah. Serius? Iya. Tapi digituin dia mau, diam aja gitu, Mau, pasrah. justru malah dia suka yang kayak gitu daripada konten yang dia harus formal, pura-pura makan atau apa atau anteng diem gitu, dia lebih suka yang kayak gitu tuh tadi. Hah? Dia bedakan sendiri kak, kalau mau tahu kak, itu bukan aku yang bedakin, dia bedakan Serius? sendiri. Dia suka nanya nggak kayak mama aku diapain sih mah gitu? Kadang sih nanya, ya aku jawab aja kayak misalkan ini kita mainan bedak gitu ceritanya. Iya, nanti mama pas ngitung uang, nanti mama kasihin ke kamu, nanti kamu terima uangnya kalau mama udah selesai hitung. Oke, dia gitu. Dia dengan senang hati, Dengan dicemong-cemongin senang dia apain gitu. Dengan senang hati gak? Bersyukur bener loh punya anak begitu. Kalau anak gue kayaknya udah kayak tidak, aku tidak ini gitu. Dia tidak ada penolakan sama sekali ya. Oke, balik lagi soal konten. Salah satu konten yang paling heboh itu kan waktu Ebra bilang malu punya mama. Emang ada apa sih nih? Kita lihat videonya. Bikin bekal, sekalinya bikin bekal yang sangat-sangat simpel. Oke, ini tumpeng Ebra dan Ebra udah pakai batik. Nih, batik Ebra. Jadi dibagi ke teman-teman ya. Oke, waktunya kita perang. Mana dia? Pakai tas. Kita bawa tumpengnya. Mau bolos aja. Jadi biru kak. Jadi ini mama tutupin. Kok Kamu nggak tahu kan kalau nenek kamu tuh dulu berangkat sekolahnya nyebrang sungai. Kamu cuma jalan kayak gini bilang panas. Antara marah apa malu tiba-tiba mak gue bawain tumpeng. Tuh kak, dia tuh sepanjang jalan tunduk kak. Dia gak mau lihat ke aku kak. Dan enggak kak, ini tuh cuman satu video yang itu kak. Jadi setiap hari kak kalau mau tahu, Ebra itu aku kan pagi selalu nganterin dia sekolah. Tiap pagi itu kita tuh di jalan biasa aja nyanyi-nyanyi. Aku tanya ini, dia ngomong ini. Begitu sampai di gerbang sekolah, waktunya dia buka pintu dan dia diambil sama missnya, dia tuh selalu nggak mau ngelihat aku kak. kenapa? Gak tahu kak.
Setiap hari. Setiap hari. Dan itu tuh kan aku pagi selalu kayak story gitu kan. Nah ntar kalau pas diambil missnya tuh kan kayak aku kan pengen story anak aku masuk ke sekolah gitu kan, seneng gitu. Anak aku gak Pengen pernah ada mau. kiss bye gitu kan kayak Iya gitu anak aku niatnya. tuh kayak gak kenal aku sama sekali. Beneran Kak, di sebelum nyampe kita tuh masih nyanyi-nyanyi, masih joget-joget dalam mobil. Begitu sampai di sekolahan anak aku langsung diem. Pernah nanya gak, Bra kamu kenapa? Ya gitu. itu dijawab malu. Jadi aku tuh tanya, Bra kenapa sih Bra kalau mama tuh di sekolahan, kalau kamu harus tampil di sekolahan, kenapa kamu tuh takut ketemu sama mama, ketemu sama semuanya, dia tuh kayak heboh sendiri, nggak mau komunikasi sama orang tuh kenapa gitu loh. Karena aku malu, dia gitu. Aku malu kalau mama di sekolahan. Enggak, tapi lu juga aneh-aneh. Shock nggak? Itu ngapain bikin tumpeng buat bekal anak? Coba pengen tahu. Apalagi ulang tahun atau ada lomba kreasi, Jadi- apa gimana? Jadi di suatu malam Kak, biasanya kan kalau dari pagi sampai sore tuh aku kegiatan kayak ngonten, bikin video endorsement dan atau pergi atau lain-lain. Malam itu waktunya aku tuh bener-bener kayak ngecek WA dari atas ke bawah. Heeh. Adalah itu pengumuman di sekolahan dia. 2 hari lagi atau 3 hari lagi itu sekolah dia itu nyuruh anak-anak itu bawa makanan tradisional. Bener. Bener kan? Bener. Gak tahu kenapa yang lewat di pikiran aku, gue berpikir keras tuh Kak. Wah kalau gue bawa klepon biasa aja gitu loh. Kalau gue bawa ini biasa aja. Maksudnya kayak kurang membekas di hati Kurang anak-anak, gebiar gitu iya. ya. Oh setuju. Guys siapin mau bikin tumpeng di hari ini. Gue langsung ngechat tuh di beneran? rumah iya. Aku langsung minta disiapin ini alat-alat buat bikin tumpeng itu tadi. Jadi gue mau bawain tumpeng ke Terus dia sekolahan. pulang-pulang sedih atau seneng? Anaknya. Aku sih tanya Kak pas pulang, gimana tadi tumpengnya? Pada dipegang sama anak-anak lain gitu, pada kepo gitu kan. Oh ya berarti misi gue berhasil dong membawa makanan yang membekas di hati anak-anak itu gitu. Tapi kok kata orang-orang itu bukan bekal gitu loh gitu. Padahal ini sebenarnya nih buat, kan bener tradisional kan Itu Kak. buat tapi bekal kan. Tumpeng mini kali harusnya lu buat kayak lebih kecil lagi, lebih mini lagi gitu. Kak ceritanya bisa. itu bawanya disuruh lebih dari satu biar bisa dibagi-bagi. Oh ya bener juga Bener, sih. tumpeng. Tapi iya bener, tapi kenapa nggak kelepon aja? Gak Terlalu tahu, biasa ya, Kak. terlalu Ini kayak itu nggak tahu Kak, dan tahu nggak Kak, anak aku kan juga bawa jajanan dari anak-anak yang lain yang dibagi-bagi tadi, pada Apa isinya? kasih snack bayi biasa. oh berarti kamu yang benar kalau gitu. Tapi mungkin dia nunduk dulu kayak Antara aduh yang ya bener Allah sama yang mak. paling heboh nih. Anaknya udah gini, aduh mak gue bawa tumpeng Ya. banget nih ke sekolahan. Kak itu bener-bener gitu. gak nengok Kak, gak liatin aku sama sekali. Tapi dia nggak Kak. komentar, nggak protes. Kayak mah jangan dong mah gitu. Sebenarnya sih mungkin kalau dia bisa protes sih bisa ya, cuman kayak buat apa kan udah terlanjur gitu loh. Kayak gitu. Kebayang lagi udah nunduk terus pas sama apa jalan kayak. Enggak, tapi itu tiap hari nunduk sih Kak. Beneran tiap hari, sampai orang yang di story aku kayak ngomen, kenapa sih dia kalau turun dari mobil selalu kayak gitu. Ya Allah. Jadi gue kayak udah bye bye. Gue kan udah kayak gitu kan anak gue turun dari, anak gue tuh cuman gini dong. Apa perasaan Mama Ebra ketika Ebra melakukan hal itu? Ya kayak gue salah apa nih? Anak gue kerasukan apa? Kan tadi di jalan biasa aja Kak, happy aja gitu loh. Gue melakukan kesalahan apa nih? Tapi ya udahlah, lama-lama ya biasa sih Ebra kayak gitu. Mungkin ya dia ingin menjadi pribadi yang berbeda kali ya. Yang Jadi cool kali. cowok misterius kali kalau di Cowok sekolahan cool gitu. kayak mama mundur dikit mah gitu. Konten kamu sama Ebra tuh sering banget viral. Dari kamu sendiri sering bikin konten yang spontan atau ada skrip dulu nih? Kayak gini. Ada macam-macam sih Kak. Jadi kan sebenarnya aku juga ada tim di rumah. Jadi kadang dapat ide dari tim juga, kadang juga aku dapat ide dari referensi dari video-video orang juga bisa. Kadang ada yang spontan dari pikiran aku juga ada. Kayak tumpeng itu kan tadi spontan kan. Aku tiba-tiba kepikiran bekal tumpeng. Besokannya bikin cilok kuromi kayak gitu. Cilok kuromi gimana bikin? Cilok kuromi? Hah? Cilok tapi bentuknya kuromi. Caranya gimana? Ada Kak, ada tutorial tapi gagal jadi hitam semua kuromi. Untung aja. Nah, gue takut anak gue ngedenger minta cilok kuromi lagi bahaya. Emaknya Cilok nggak bisa. kuromi. Iya beneran Kak, aku jadi kayak berkreasi gitu sekarang. Menurut gue bagus tapi
Kalau jadi hitam semua juga best, nggak apa-apa. Mungkin jadi cilok areng gitu, ya kan? Karkol gitu kan ya. Bener. Jadinya kayak lebih gaul gitu. Iya. Nah, ngobrolin soal jadi seorang ibu nih. Meskipun di konten kamu tuh kan katanya santai dan full ngakak doang ya, tapi ada nggak sih momen yang paling bikin stres yang kamu alami jadi seorang ibu? Namanya juga punya anak ya. Oh banyak kak. Oh banyak? Banyak. Apa? Aneh-aneh kak. Ini ya kalau misalkan tantrum pengen ini nggak dibeliin itu biasa. Bisa dikasih pengertian gitu kan kak. Bayangin kak, anak gue nggak mau pulang sekolah gara-gara dijemput pakai motor. Hah? Pengen pakai mobil? Iya. Gara-gara dia nih ngerasa kayak kok yang lain dijemput pakai mobil. Dia kok dijemput pakai motor. Dia nggak mau, bener-bener heboh. Disuruh gurunya ini nggak mau. Itu siapa tuh yang jemput berapa kali tuh dia kayak gitu tuh. Dia yang jemput tuh gak mau. Akhirnya aku sendiri ya, aku gak percaya kan kak. Aku jemput pakai motor, gak mau kak. Bener-bener dia delosor. Gini dia kayak gini. Hah? Dia gak mau kak. Dan itu videonya viral juga kak. Gue Terus video gimana? Jemput pakai kan mobil akhirnya? gue tuh kenapa gue suka video kak, karena kan gue juga laporan ke papahnya dia juga kan, karena kita LDR kan. Jadi ya ini loh kelakuan anak lo nih. Gue kirim ke dia, sekalian bikin konten deh kayak gitu. Akhirnya jemput pakai mobil nggak? Enggak, Hah? gara-gara itu gue jemput pakai motor terus. Oh, maknya juga emang sama aja. Ntar dia biasa Ibunya. kak, ntar dia kebiasaan kayak gitu. Tapi akhirnya dia mau diapain dibujuknya? Ya mau nggak mau kan dia harus pulang. Iya kan. Lalu dia mau naik motor sekarang. Setiap hari pakai motor Iya, jadinya. terus ada lagi kak momen tantrum lagi. Gara-gara Kenapa apa lagi? coba? Dia nggak mau pakai celana kak. Ke sekolah, Bukan. pergi. Habis pup dia mau dipakein celana, dia nggak mau pakai celana. Gara-gara dia pengen pakai celana plastik. Celana plastik dari mana sih idenya? Ya kan gak tahu kak, dia tuh marah-marah kak. Bener-bener tantrum kak, teriak-teriak ngamuk. Celana plastik? Iya. Bahkan di rumah gak ada celana plastik kak, even jas hujan sekalipun gak ada di rumah. Kenapa dia bisa kepikiran pakai celana plastik? Makanya kalau gue bingung nih kalau ditanya menghadapi anak tantrum gitu. Ya gue bisa kalau misalkan tantrum gak mau makan, tantrum ini gue masih bisa nih kayak dikasih pengertian gini-gini. Coba bayangin minta celana plastik. Nanya Gue nggak, bukannya ngejelasin malah ngakak kak. Nanya nggak, Ebra dapat dari mana itu ide celana plastik? Aduh gitu. kak, baru-baru ditanya dia banyak menuntut dia pengen pakai celana plastik. Akhirnya ada kak satu kayak all shop gitu, dia bikin celana plastik. Astagfirullah, beli dulu, repot menurut gue. Beneran beli dulu? Iya ada kak. Baru mau pakai celana? Enggak, jadi dia kayak dikasih pengertian dulu. Dia kan capek juga ya, nangis ya, tantrum ya. Iya beliin celana. Akhirnya dia jual gitu, aku langsung beli kak. Astagfirullah. PO. Astagfirullah. Menurut gue mendingan bikin sendiri deh. Pada PO, orang juga kayaknya juga bingung, kayaknya sebenarnya tuh nggak ada, diada-adain deh sama penjualnya juga celana plastik. Lebih tepatnya dia dadain nama anak Iya gue kan? sih kak. Dari mana otaknya tuh dapat celana plastik ya? Tapi total emang kayak gitu gak sih kak? Tapi anak aku nggak pernah minta celana plastik. Belum pernah denger juga. Berarti buah jatuh sepohon-pohonnya. Nah, kayak tadi motor sama Seakar-akarnya kalau dia. gue misalnya apa Pak? Normal, maksudnya kalau tantrumnya misalnya ada salah-salah dia, ya normal lah, misalnya lagi nggak mau pakai celana ya, nanti lama-lama mau, tapi celana normal ya, nggak celana plastik ya. Atau misalnya salah dia mau apa atau apa gitu doang, misalnya normal, nggak ada tiba-tiba mintanya apa gitu, nggak pernah. Iya, anak gue tuh jarang tantrum kak. Tapi kalau sekalinya tantrum tuh Antik ya? antik. Ya Beneran celana ya. plastik sih antik, gue baru denger sih selama aku dikenal oleh ibu-ibu itu ya. Iya. Ibu-ibu nggak pernah ada yang anak minta celana Iya. plastik loh. Kamu tuh sosok ibu yang seperti apa sih? Yang misalnya tegas ke anak atau rewel atau manjain banget? Aku sih tipikalnya tegas sih kalau sama anak. Tadi terlihat dari motor juga, emang tegas banget. Kekeh. Lu Anak nggak mau, harus mau gimana Sengajain. caranya? Iya, pokoknya anakku nggak boleh kayak manja gitu, nggak boleh. Karena gue waktu kecil juga nggak terlalu dimanjain sama orang tua, jadi anak gue nggak boleh kayak gitu. Jadi bukan yang kalau dia mau apa ditepatin semua nggak? Misalnya kayak diikutin semua nggak? Mau Nggak. ini ABC, mau ini nggak? Nggak. Atau ada ini nggak? Kalau ibu tuh suka ada, kalau ada reward. Misalnya kalau kamu bisa ini, baru mama beliin ini. Nah gitu. itu kak, anak Gitu. gue ini introvert parah. Dia tuh kayak papahnya. Ini nih kak, misal dia lagi main sama anak
anak komplek lah yang biasa dia main tiap hari. Bapaknya si anak itu datang. Ebra langsung pulang. Kenapa? Karena dia nggak mau ketemu sama orang yang dia nggak kenal. Hah, serius? Wah, Beneran Kak, introvert banget. Jadi ada momen dia tuh harus tampil perform sama anak-anak lain, terus yang nonton orang tua. Dia udah mau latihan, dia udah ikut latihan, dia udah pakai kostum dan lain-lain. Nih tampil nih, panggung dibuka gordennya. Seret, anak gue udah kelihatan. Langsung kabur dia Kak. mundur. Nggak jadi tampil. Gak jadi. Gue tanya, kenapa kamu nggak mau tampil gitu? Karena ada orang dewasa banyak. Aku nggak mau, aku nggak suka ada orang dewasa banyak. Aku nggak suka ada orang banyak. Dia bilang kayak gitu. Ya Allah. Terus apa yang kamu perbuat? Gimana caranya dia bisa itu sih, aku temuin sama teman-teman misalnya kayak gitu, aku ajak dia ke tempat rame, aku nasehatin. Even ada misalnya yang kenal sama anak aku ya, Ebra tuh milih gini Kak. Aku marahin dia Kak. Aku marahin, Ebra kamu nggak boleh kayak gitu Ebra. Orang menyapa kamu tuh harus sapa balik. Walaupun kamu suka nggak suka, kenal enggak, tapi orang itu nyapa kamu harus sapa balik. Sampai aku pelototin tuh Kak. Sampai beneran aku pelototin, kamu nggak boleh kayak gitu. Orang nyapa kamu, orang kenal kamu itu bukan apa-apa Ebra. Dia nggak mau apa-apa, dia tuh cuma sayang sama Ebra. Aku kasih pengertian kayak gitu. Orang yang kenal kamu, orang yang mau deketin kamu itu orang yang sayang sama kamu. Aku selalu bilang kayak gitu. Lama-lama dia mau. Lama-lama mau, tapi Lama-lama mau. Dia mau nyapa balik orang kayak gitu, dia mau gitu. Aku agak-agak VOC ya. Kayak VOC penjajahan dikit ya, kayak tegas gitu. Iya, misal dia kan di rumah main jengkel kan, pasti yang namanya anak-anak kayak lempar atau pukul gitu kan. Minta maaf gak? Aku selalu gitu, minta maaf. Nggak mau minta maaf, gue masukin kamar mandi Kak. Serius? Oh bener kayak ibu zaman dulu ya. Biar dia merenung, biar ada yang dia Merenung? takutin. Takut nggak tapi akhirnya? Takut, akhirnya dia minta maaf, besok gak ngulangin lagi kayak gitu. Oh bener, tegas. Bukan yang di kasar ya, tapi aku gendong biasa, aku taruh kamar mandi, kamu duduk di sini. Kamu tuh salah gitu. Kamu merenung di sini, gue tutup pintunya. Astaga. Kalau suami kamu gimana ke Ebra? Kalau suami aku sama-sama tegas sih, sama-sama tegas. Oh, sama-sama kayak tegas. aku. Cuman kadang kan agak ada bentroknya ya. Jadi kan aku kan punya rules kayak anak kan makan coklat berapa gram sehari gitu kan, ada ininya kan, ada takarannya lah. Tiba-tiba dia balik nih dari Hong Kong gitu, bawa coklat yang banyak. Gue kayak Oh itu sudah biasa, itu sudah terjadi. bawa mainan yang banyak. Gue kayak aduh anak lu nggak belajar, gak mau belajar dan lain-lain, urusan lu deh kayak gitu. Udahlah kayak gitu. Jadi agak-agak bentrok di situ. Tapi itu suka begitu emang kalau bapak-bapak tuh suka ada emang kalau soal makanan kayak udah deh gitu kan. Suka ada gitu-gitunya sulit kalau itu. Gimana komentar suami kamu sama konten-konten kamu bikin? Kadang geleng-geleng sih Kak. Apa yang paling bikin dia kaget? Konten apa? Sebenarnya itu hampir semua kaget ya. Karena kan gue sering banget bikin konten prank juga, prank suami gue. Bener-bener ini juga kayaknya iseng-iseng, ibu-ibu iseng ya nanti Iya, ya. jadi kan suami gue pulang, tiba-tiba gue udah kayak cosplay abis orang oplas hidung gitu. Terus tiba-tiba gue pakai tato gitu kan, tato temporer gitu. Tapi kan suami kamu udah biasa sama kelakuan kamu ya kayaknya. Tapi dia selalu shock sih Kak, dia nggak nyangka sih. Nggak, selalu ada gebrakannya terus soalnya. Ada iya. Ya kan, jadi kayak gak nyangka terus gitu. Iya. Terus kok sama anak kamu suka ada kayak komentar nggak konten apa yang kayak geleng-geleng banget apa? Kalau dulu sih sering ya, kalau dulu kan anak gue suka gue bikin nangis sih, karena Astagfirullahaladzim. anak gue tuh cengeng Kak, dan gue tuh iseng, ngerti kan? Suatu kepuasan tersendiri bagi orang iseng itu adalah bikin bocil nangis Kak. Astagfirullahaladzim. Dan itu gue punya anak yang cengeng. Astagfirullah. Jadi gue selalu dimarahin sih gitu. Kayak kamu tuh suka gini. Kalau enggak suami gue pulang apa ya? Itu pernah gue tuh diguyur pasir Kak, muka gue. Sama siapa? Sama Ebra. Kenapa? Gara-gara gue tuh lagi mau foto sama suami gue Kak. Jealous. Terus gimana? Itu gue berantem sama anak gue kayak minta maaf, anak gue nggak mau minta maaf gini. Jadi tuh suami gue tuh kayak nengahin gue sama anak gue. Kayak punya anak dua ya Iya, kayak jadinya punya ya. bocil dua. Pokoknya kalau udah ada suami gue sama anak gue tuh kayak kakak adik. Astagfirullahaladzim. Bener-bener kayak debat, gue dimarahin ini, anak gue dimarahin ini. Kita jadi nggak berhenti marahin.
dua-duanya. Dua-duanya, ibu sama anaknya. Iya. Ya Allah. Iya. Tapi selain bikin konten kocak bareng sama anak, kamu juga sering bikin konten datang ke nikahan followers. Ya. Udah iya. berapa orang yang kamu datengin? Berapa, Cak? 9. 9. Itu diundang gitu. Jadi gini Kak, ini sih yang awalnya itu ada followers gue namanya Eza ya. Eza namanya tuh Eza. Dia tuh ngomen, Kak 1 bulan lagi tuh aku nikah. Kalau Kak Ruce dateng, aku pasti seneng. Dia komen kayak gitu. Padahal videonya itu video apa ya, tren gitulah. Dia komen di situ. Gue baca Kak. Gue bilang sama manajer gue kan, datang aja Cak ke nikahan dia. Ya Allah. Serandom itu Kak awalnya. Otaknya ada aja ya dia. Cak kita datengin aja nih Kak, coba tanya alamatnya di mana gitu. Terus akhirnya ngasih alamat, ya udah tanggal segini dateng gini-gini, kita kasih kado apa ya, biasanya orang nikahan kadonya apa ya. Gue tuh di Jakarta tuh kan merantau ya Kak ya, jadi gue nggak punya saudara, gue nggak punya teman-teman di sini. Begitu ada yang ngundang gue nikah, gue kayak dateng yuk dateng, karena gue sejarang itu kondangan di sini gitu. Ya udah kita datang beli apa, waktu itu kita awal beli dispenser, kita kontenin tuh Kak, Ya kita kasih Allah. dispenser, naik videonya. Terus? Pada yang kasih tanggal, Kak aku nikah tanggal segini. Oh jadi banyak. Iya, Kak aku udah nikah, gimana dong, masa nikah lagi kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi banyak yang ngomen. Terus aku nyuruh tim aku kayak, coba deh kalian chatin satu-satu. Tapi nggak gampang Kak kalau mau tahu Kak. Kenapa? Karena kira penipuan. Beneran? Beneran. Kayak dikatain jangan nipu deh Mbak. Itu tim aku tuh yang kena mental tuh. Serius? Iya. Gak percaya gitu? Nggak percaya, mereka nggak percaya kalau nikahannya tuh bakalan aku datengin dan aku ngasih hadiah. Padahal kita cuma tanya domisili mana, karena kan kalau domisilinya Sumatera kan ini ya kayak gak mungkin ya. Iya. Terus kita tuh kenapa tanya tanggal, kenapa kita tanya domisili mana, karena nyocokin jadwal aku juga, kita bisa apa nggak dateng gitu. Akhirnya yang didatengin yang percaya sama tim kalian. Iya, yang dibalas aja sih. Alhamdulillahnya ada aja yang balas. Kemarin tuh sampai ada yang ini, kamu jangan nipu saya ya, suami saya ini intel. Suami saya tuh bisa cari akun kamu sampai ke dalam-dalam sampai di sampai di gitu. Ya sebenarnya nggak salah sih kan, mereka mungkin waspada juga ya. Cuman kan tim aku jadi kayak yang ini nggak ada yang jawab ini nih, nggak ada yang mau. Atau nih. kenapa nggak DM aja biar terpercaya? Karena kan komennya di TikTok Kak. Kalau di TikTok kan salah. kalau nggak follow-followan nggak bisa ngirim. nggak bisa. Iya. Dan aku nggak mungkin ngechatin segitu banyaknya Kak. Karena akun TikTok tuh masih aku sendiri yang pegang. Jadi nggak semua orang percaya juga kalau kamu dateng. Iya. Padahal udah ada foto aku, udah dikasih bukti aku foto. Ya udah fotoin Beneran? sekarang gini. Iya, nggak percaya Kak. Udah Tetep. kita mau kasih hadiah dia ulang tahun. Atau voice note, video. Halo. Udah, nggak percaya Kak. Nggak percaya juga. Gak percaya. Iya kan, maksudnya kecuali kalau kita ngirim link atau kita minta foto KTP gitu baru bisa curiga ya. Kita kan cuma tanya domisili sama tanggal nikahnya doang Kak. Iya loh. Video juga saya percaya ya, kayak halo namanya siapa gitu Iya, kan percaya sih. tinggal dijawab aja, maksudnya nikahannya di mana gitu, udah selesai. Atau kirim Kebanyakan undangan. penipuan orang jadi pada takut kayaknya ya. Jadi Jadi kayak pada ya- was-was semua Iya, jadi gitu. sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman ya susah aja. Tapi ya alhamdulillahnya jalan. Jadi konten rutin kita datang ke nikahan followers. Dapat Jadi ide baru jadinya. iya, jadi tujuan aku tuh gini, kayak aku kan bisa nama aku kayak gini, bisa orang tahu, orang bisa nonton video aku kan gara-gara followers juga ya Kak ya. benar. Kenapa nggak aku kasih reward ke followers aku kayak Iya, gitu. Dan benar. kalau kayak giveaway uang gitu-gitu kayak kurang ngena di hati nggak ya. Jadi aku datengin, Kayak lebih aku deket gitu iya, ya. lebih deket sama followers aku gitu Kak. Makanya aku pengen datang ke nikahan-nikahan itu. Alhamdulillah udah 9 orang nih Kak, lumayan. Keren loh bisa begitu loh. Oke, kegiatan apa lagi yang kamu lakuin buat followers lain datang ke nikahannya? Sejauh ini sih masih ini ya, kemarin sih datang ke nikahan, terus sempet datang ke, kita rayain ulang tahunnya Kak. Bener-bener ya ada-ada aja loh menurut gue. Jadi siapa yang ulang tahun tanggal segini nih, karena kan waktu itu bulan puasa, jadi kan gak mungkin ada yang nikah dong Kak. Nah siapa nih yang ulang tahun, ada yang ulang tahun gini, rumahnya deket Kak, gini-gini. Udah kita datengin aja, kita beliin kado gitu. Gue beliin kado, apa tuh, tas tuh aku beliin kado. Kita happy birthday to you, udah gitu kita pulang. Astagfirullahaladzim. Itu ide siapa, kamu atau tim? Ini dia aku. Selain suka bagian follower nih, Ruce tuh sering banget kelihatan kumpul bareng sama Ayung dan Syafira. Kalian udah biasa dari kapan sih? Aduh, dari 2000 berapa ya? 2022 berarti ya? Atau 23? 22. Awalnya gimana? 2022. Kalau sama Ayung itu emang aku tuh waktu itu
lihat dia di beranda TikTok, dia suka kan, dia suka jadi aku suka nge-like, aku nge-follow dia gitu-gitu. Nah, aku punya temen tuh Kak, temen aku itu fansnya Ebra. Jadi kita tuh temenan gara-gara dia ngefans sama Ebra, dia ngirimin kayak Ebra kue gitu-gitu loh Kak. Iya. Nah, si cewek ini itu namanya Syarvina ini ternyata temenan sama Ayu. Aku bilang, "Ih, temenan sama Ayu, salamin sama dia, gue ngefans sama dia." gitu. Dari situ si Syarvina itu bilang ke Ayung, ya udah akhirnya ketemuan sama si Ayung itu. Oh gitu awalnya. Iya, itu kalau sama si Ayung. Kalau sama si Syafira itu gara-gara netizen tuh. Jadi Syafira itu anaknya tuh ulang tahun tanggal 14 Januari. Sedangkan anak aku tanggal 15 Januari. Nah, waktu si anaknya Syafira itu ulang tahun, banyak nge-tag ulang tahunnya samaan sama Ebra, samaan sama Ebra. Dan dari situ follow-followan jadi kenal, terus ketemu playdate anaknya itu Jema sama Ebra. Terus suaminya juga sama-sama pilot. Jadi klop gitu loh, nyambung. Tapi sama pilot ini kenal suaminya? Enggak. Cuman tahu aja tapi nggak pernah ngobrolnya pas pertama ketemu itu. Gitu di rumahnya. Ya ampun, kok seru banget loh. Nih buat bestie yang kepo sama chemistry-nya mereka, kita tampilkan video berikut. Yuk, main tojok-tojokan. Sekarang bagian Syafira. Lu dulu cepet. Dia cuy. Ayo. Seru banget loh kalau kumpul bertiga gitu ya. Topik apa sih kalau lagi pada ngumpul gitu tuh? Jadi gini Kak, kita kalau sebelum ketemu nih, kan kita emang jarang ketemu karena punya kegiatan masing-masing kan Kak. Tapi tuh kita selalu komunikasi tiap hari. Setiap hari kita teleponan, video callan, tanya, ya pokoknya memastikan lu tuh masih hidup apa enggak gitu. Cuman kayak gitu gak harus ketemu sebenarnya. Nah kalau ketemu nih kita gini, gue udah nyiapin konten ini nih, lu berdua siapin deh konten apa. Jadi tuh kita ketemu main tapi produktif juga gitu. Itu tetap perkontenan. Iya perkontenan. Ya paling obrolan kita ya kalau nggak perkontenan ya bahas apa ya, bahas masa depan biasanya. Biasanya sharing, misalkan si Ayung waktu itu mau beli mobil, nah sharing gini-gini, terus si Syafira waktu itu mau beli tanah, sharing gini-gini, terus aku juga mau beli apa, sharing. Jadi kita selalu bertukar pikiran gitu tiap ketemu. Tapi pernah nggak kalian bertiga nggak suka sama orang yang sama? Bertiga juga suka sama orang yang sama ya pasti pernah, cuman ya udah nggak pernah. Iya pernah, cuman nggak yang sering diomongin gitu loh, kayak nggak suka sama ini, oh iya ya udah gitu. Sama lagi gitu palingan. Iya tapi ya udah nggak sengaja ya gitu. udah gitu. Tapi jarang banget sih Kak kita gibah. Ya pasti nggak pernah kan? Kenapa? Pasti nggak pernah gibah. Gak, ya pasti pernah, cuman nggak sering aja. Nggak tiap hari. Gak ada loh pertemanan mana yang ketemu nggak gibah. Aku nggak pernah gibah. Aku ngomonginnya sebuah kepositifan, fakta-fakta yang harus diungkap. Enggak, tapi kita lebih sering kayak bukan gibah ya, kayak anjir ini udah beli ini keren banget gitu loh, ngerti gak sih Kak? Kayak kita tuh selalu apa ya, kita bisa nih kayak gini nih, kita bisa nih kayak gini, lebih sering kayak gitu loh Kak ketimbang mengejar goals gitu jadinya. Iya mengejar goals gitu, kita bertiga tuh mengejar goalsnya masing-masing. Tetap ke positif lah ya jadinya. Tetap ke positif. Tapi buat kamu sendiri pemilih nggak soal teman? Kalau teman sih aku nggak pemilih ya, sama siapa aja aku oke lah. Ya kau mau berteman sama aku ya ayo gitu, nggak mau berteman ya udah gitu. Aku tipikalnya kayak gitu, bukan yang kayak gini gitu. Cuman kalau buat sharing kayak tahu kehidupan pribadi aku, itu aku just pilih-pilih, nggak semuanya aku share gitu. Betul. Paling cuma orang-orang terdekatnya kayak Syafira Ayung udah. Berarti kalian deket banget nih bertiga ya? Deket banget Kak, sampai bangun tidur nih Syafira tuh selalu telepon gue, video call gue, sampai suaminya aja bilang gini, lu lagi gitu. Dari bini gue bangun tidur sampai bini gue mau tidur, kenapa selalu ada lu gitu. Setiap hari? Iya, setiap hari kita teleponan. Ya Allah. Even misalkan sebulan gak ada kita konten bareng nih Kak, tapi kita tuh teleponan tiap hari. Jadi saling tiap hari cerita, ada apapun diomongin.
saking apa ya, sindrom ya berarti ya, saking sindromnya ini kayak kita nih telepon Kak, HP udah ditaruh gitu, ya kita kegiatan sendiri-sendiri. Serius? Masih nyala gitu Iya. handphonenya? Iya, teman gue dengan kesibukan sama anaknya, gue dengan kesibukan diri gue dan anak gue gitu. Astagfirullahaladzim. Oke, sekarang aku punya challenge untuk Ruce. Apa Nama tuh, Kak? gamesnya adalah siapa yang paling. Di antara kamu, Syafira dan Ayung. Nanti akan muncul pertanyaan dan kamu harus menjawab jujur siapa yang paling dari pertanyaan itu. Oke? Oke. Kita mulai. Siapa yang paling doyan gibah dan gak bisa nahan muka julid? Syafira. Mukanya tuh kalau gak suka awas sesuatu, misalkan makanan gak enak gitu kan, dia tuh langsung udah langsung kayak kelihatan gitu, dan gue udah langsung gini. Pasti gak enak nih gitu ya. Kalau enggak apa ya, Wogibah tuh dia kayak Kode, iya. kode keras. Kalau enggak gini kaki. Gue udah hafal banget tuh Kak. Siapa yang paling hobi kasih ide konten aneh? Oh jelas saya. Iseng banget kayaknya. Apa yang paling aneh apa? Tapi konten yang bertiga ya? Lu tau nggak Kak, gue pernah nyanyi lagunya Justin Bieber tapi ketawa. Gimana? Dan itu gue ngajak Ayung sampai nyerah. Gue nggak bisa ngikutin konten lu nyanyi lagu Justin Bieber yang Baby tapi nggak pakai lirik Kak, liriknya pakai ketawa. Oh yang orang-orang bikin itu kan? Yang Iya kan itu kan? iya. Ih gila. Gue juga iya tapi susah banget lah itu. Cobain dulu deh. Cobain. Teng teng. Ayo. Ayo. Kak, kamu gak boleh ketularan aku loh Kak. Serius? Apalagi yang lain yang bertiga tapi menurut lo kayak ini aneh banget konten ini. Bertiga apa ya, kita sih dua-dua sih biasanya. Apa sih Yang paling aneh kalau di antara bertiga ini bikin konten? itu yang main tebak suara, tau gak sih Kak? Gimana? Gue pernah tuh ngajakin Syafira bikin. Jadi tebak, misalkan lu punya karyawan nih Kak, nah ini Oh yang manggil nama. Mbak gitu. Oh, Tapi ini gini. Tapi gue mainnya cuma berdua doang. Ya gimana? Gimana? Coba. Ini nggak mungkin salah dong ya kan? Iya. Nah ya benar. Ini kayak berdua. Iya sama Syafira waktu itu. Syafira udah kayak yang yaudah deh ayo bikin gitu. Saking nyerahnya dengan keanehan lo kan. Kayak ini orang Udah kayak ada-ada nurut aja. Iya. Tapi mereka berdua tuh baik loh Kak. Iya. Jadi gue tuh nurut semua sama kamu. bukan Dengan keanehan kamu. Bukan cuman konten aja Kak. Mereka tuh secara emosional tuh dia juga bisa gitu loh memenuhi kebutuhan ini sih, emosi gue. Kayak waktu itu kan orang tua gue kan sakit, gue kan merantau sendiri, sedangkan gue kan pasti kepikiran ya kalau orang tua sakit. Mereka tuh yang kayak lu gini, orang tua lu gimana, gini. Jadi care-nya tuh nggak cuma ke gue doang Kak, tapi ke keluarga gue, ke orang tua gue kayak gitu. Mereka berdua Alhamdulillah selalu support punya teman. gue. Iya, jadi nggak cuman support konten doang nih Kak, tapi mereka tuh support hidup gue banget gitu. Perhatian ya parah. kan? Jadi itu memang pertemanan yang harus kita Iya, makanya bisa awet sampai peluk. sekarang. Teman kita peluk gak tuh? Iya benar. Siapa yang paling drama dan lebay? Drama Ayung. Drama, dia laki-laki tapi paling drama se-Indonesia Raya. Kayak misalkan gue video callan berdua, gue nggak ngundang, misalkan gue nggak invite dia ke video callan, kita lupa atau gimana gitu. Dia kayak, oh bisa ya teleponan gak ada gue. Oh, gitu. Udah deh gue keluar grup aja dari grup yang isinya 3 orang ini. Personal chat yang jadinya. Udah kayak pokoknya paling drama Ayung. Siapa yang paling sering mendadak cancel kalau diajakin main? Gue sih. Ya? Kenapa tuh? Karena mereka maksa ngajak mainnya, sedangkan kayak gini loh Kak, kayak ayo sore ke ini yuk, gitu. Bentar ya gue tanyain jadwal dulu. Biasanya gue harus tanya jadwal dulu ada tag video apa enggak gitu. Tapi mereka tuh udah langsung kayak booking tempat, udah kayak ini. Guys, gue gak bisa kayak gitu. Tapi ya udah biasa aja. Siapa yang paling bawel atau mom of the group di antara kalian? Mom of the group siapa ya? Kalau bisa dibilang sih gue yang bawelin mereka. Tapi bukan kita Kak sebenarnya, kalau suaminya Syafira. Hah?
Kenapa? Lebih sering ini ngomelin. Kita bertiga nih bocil, suaminya Syafira tuh lebih dewasa. Jadi kita tuh yang sering dinasehatin sama suaminya Syafira. Contohnya? Contohnya kayak apa ya? Ya sering lah. Iya kayak beli-beli apa gitu. Pokoknya tuh yang ini yang suka nasehatin kita tuh suaminya Syafira gitu. Jadi nggak ada nih moms, yang ada dad apa tuh? Dad out of the group. Dad of the group of the dad of the husband. Oke, seru banget. Thank you Rici udah hadir ke Tubiana kali ini. Sehat terus, sukses terus. Salam kamu buat juga ya, Kak. anaknya. Iya. Semoga nggak minta celana plastik lagi ya. Iya Kak. Thank you juga Besti yang nonton. Diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetime. Bye Besti.